Ya Allah, tidak seharusnya hamba menanyakan kehendak-Mu ini, ya Allah. Hamba tahu Engkau tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umat-Mu ini, ya Allah. Hamba ikhlas dan rela menjalani semua ini, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, berikan hamba kekuatan, ya Allah, untuk menjalani semua ini. Amin, ya Allah. Amin. Berilah kekuatan pada Aisyah, ya Allah. Jadikanlah segala doa hamba menjadi kekuatan buat Aisyah. Mau apa lagi kamu kesini? Bu, saya datang ke sini sengaja ingin bertemu dengan Ibu. Tanpa mengganggu Aisyah, Bu. Aisyah sudah menolak bicara dengan saya, Bu. Buat apa? Minta maaf. Anggap saja permintaan maaf kamu sudah saya terima. Tapi jangan harap saya bisa melupakan peristiwa itu. Asal kamu tahu, memberi maaf itu mudah. Tapi yang sulit adalah menghadapi akibat dari perbuatan kamu. Saya ngerti, Bu. Oleh karena itu, kedatangan saya ke sini bukan hanya untuk minta maaf, Bu. Saya ingin perbaiki semua kerusakan yang saya perbuat. Maksud kamu? Saya memang tidak bisa lagi menghidupkan almarhum Pak Fauzi yang sudah meninggal. Tapi setidaknya, saya bisa melakukan sesuatu untuk keluarga yang ditinggalkan. Terutama Aisyah, Bu. Saya mau menikahi Aisyah. Dan saya janji, saya akan bahagiakan dia. Astagfirullahaladzim, Irfan. Pergi kamu. Kamu sadar nggak sih dengan ucapan kamu itu? Aisyah itu masih istri Yoga. Omongan kamu tuh nggak masuk akal, tau nggak? Udah cukup selama ini kamu membuat Aisyah menderita. Dan tolong jangan kamu mempermainkan Aisyah lagi. Bu, saya sama sekali tidak ada niat untuk perbaikan Aisyah, Bu. Saya serius. Saya mau menjadi suami Aisyah, Bu. Sudah, Irfan. Permintaan kamu sudah saya terima. Tapi tolong, jangan ganggu kami lagi. Bu, Ibu coba pikir, Bu. Aisyah memang sudah menikah dengan Yoga. Tapi apa hidupnya bahagia? Saya hampir menikah dengan Aisyah. Saya bisa mencintai dia. Buat apa pernikahan Aisyah dipertahankan jika Yoga tidak mencintai Aisyah, Bu? Buat apa? Siapa bilang Yoga nggak mencintai Aisyah? Gara-gara kamu. Sekarang Yoga udah nggak mau bicara lagi dengan Aisyah. Aisyah pulang ke rumah ibunya. Kasian banget sih itu perempuan. Seorang suami yang mencintai istrinya tidak akan menelantarkan istrinya begitu saja, Bu. Membiarkan istrinya pulang ke rumah orang tua. Bukan begitu suami, Bu. Bukan. Kalau Yoga nggak mencintai Aisyah, buat apa Yoga tadi malam datang menjemput Aisyah? Kalau lu emang ngerasa Aisyah yang salah, lu boleh cerain dia, Gar. Dan gua akan tanggung jawab nikahin dia. Apa lu bilang? Lu pikir Aisyah itu barang? Lu bisa ambil dan buang seenaknya? Hah? Dan kamu
datang untuk menghalangi Yoga. Sekarang saya ngerti. Kenapa Aisyah difitnah selingkuh sama kamu. Itu semua akibat perbuatan kamu. Kamu maksa Aisyah untuk menikah lagi sama kamu, iya kan? Bukan begitu kejadiannya, Bu. Bu! Yoga, sekarang kamu siap-siap. Papa mau ngajak kamu ke satu tempat. Kemana, Pak? Papa tunggu kamu di luar. Pokoknya kamu siap-siap, ya? Ma, Papa sama Yoga mau kemana pagi-pagi kayak gini, Ma? Jangan sampai Papa ngebuat Yoga ngelakuin hal-hal ajaib, terus ngebuat cewek kampungan itu balik lagi ke rumah ini. Ma, aku nggak mau cewek itu masuk lagi ke rumah kita. Kamu ambil kunci, cepetan. Ya. Lari, cepetan. Van, lo apa-apaan sih? Gue lagi buru-buru dan Yoga nggak ada di rumah. Minggir. Gue bukan mau ketemu sama Yoga, tapi gue mau bicara sama Tante Indah. Mana Tante? Tante bohongin saya. Tante bilang Yoga tidak mau bicara dengan Aisyah dan melantarkan dia. Tapi yang saya lihat tidak seperti itu, Tante. Yoga tidak melantarkan Aisyah, tapi dia justru mau menjemput Aisyah. Irfan, kamu kan nggak tahu kenapa Yoga bisa menjemput Aisyah. Itu karena semua Tante yang nyuruh. Tante menyuruh Yoga untuk menjemput Aisyah. Walaupun Yoga melakukan semua itu dengan sangat terpaksa. Tapi Yoga malah marah waktu saya bilang mau bertanggung jawab menikahi Aisyah, Tante. Dia benar ingin menjemput Aisyah, bukan karena terpaksa. Irfan, itulah yang membuat hati Tante hancur. Hancur, kesian banget Yoga. Yoga tuh harus pura-pura mencintai Aisyah. Yoga juga sangat terpaksa menikahi Aisyah. Padahal Yoga sebenarnya sangat menderita, Irfan. Enggak, Tante. Saya bisa lihat kalau Yoga memang menginginkan Aisyah. Dia benar-benar mencintai Aisyah. Kalau memang kamu melihat Yoga sangat mencintai Aisyah, lalu Aisyahnya kemana? Kenapa Aisyah harus ada di rumah ibunya? Hah? Kenapa? Karena Yoga sakit hati teringat kalian berdua tuh selingkuh. Ya, kamu harus ingat itu. Makanya Yoga mengusir Aisyah dari rumah. Sekarang lihat, ini semua karena siapa? Karena kamu, Irfan. Semua itu awalnya dari kamu. Gara-gara kamu, Yoga dan Aisyah harus pura-pura mencintai. Mereka harus pura-pura rukun. Padahal enggak begitu keadaannya. Tante tuh sedih banget melihat anak Tante menderita. Enggak, Tante. Ini semua enggak benar. Aisyah tidak selingkuh dengan saya. Ini hanya salah paham. Saya harus ketemu sama Yoga. Saya harus jelaskan semuanya. Kalau antara saya dan Aisyah tidak ada apa-apa. Ada seseorang yang mengunci kami dari luar. Mama ini bahaya, Ma. Kalau misalnya Irfan ngasih tahu Yoga masalah pintu yang dikunci dari luar, Yoga bisa curiga dan semua bisa kebongkar. Ma, gimana dong, Ma? Tenang aja, Yosi. Mama lagi emosi nih. Ini semua terjadi gara-gara laki-laki tadi. Kita harus mendahului dia sebelum dia bertindak. Yoga, temen kamu tuh keterlaluan banget sih Irfan. Dia sudah berani mengancam Mama. Dia ngasih tahu ke Mama, dia menekankan kepada Mama supaya Mama ngasih tahu ke kamu bahwa dia tuh tidak selingkuh sama Aisyah. Ya, terus terang aja Mama nggak mau. Mama nggak mau lah ngebohongin kamu. Cukup Aisyah aja yang udah ngebohongin kamu, ya kan? Bener kan? Ya udah Ma, tenang aja, tenang. Pokoknya nanti masalah ini aku akan selesaiin, ya. Yoga, Mama mohon, kamu jangan kasih tahu Papa ya tentang urusan ini. Nanti yang ada Papa marah lagi karena Mama udah diancam. Kamu tahu kan,
keluarga kita udah banyak banget urusannya. Mendingan kamu cukup kasih tahu ke Irfan bahwa tidak usah ikut campur dalam urusan keluarga kita. Ya? Oke sayang? Wah, Bulan lagi keinapan mantu ya? Maksud ibu apa ya? Loh, itu kan ada mobilnya. Kok orangnya nggak kelihatan? Iya, mana ya? Yoga, hidup itu pilihan, Yoga. Dan gak ada pilihan yang tanpa resiko. Hal ini bukan cuma berlaku pada bisnis, tapi juga berlaku pada kehidupan nyata. Kamu tuh laki-laki, Yoga. Kamu harus berani ngambil keputusan. Dan kamu juga sekaligus harus berani menghadapi resiko atas keputusan yang telah kamu ambil. Selama kamu melangkah dan kamu yakini bahwa langkah kamu itu benar, kamu harus berdiri dengan dada yang tegak. Dan tidak ada lagi kata mundur. Kamu harus yakin dengan keyakinan tekad kamu. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sekarang kamu jemput istri kamu. Kamu sudah memilih Aisyah sebagai istri kamu. Tugas kamu sebagai seorang suami adalah menjaga istri kamu. Makasih ya, Pak. Gak harus gue bicara sama lu, Gak. Gue gak mau denger penjelasan lu ya. Dengerin gue dulu. Diam lo, gue gak mau dengerin penjelasan lu. Ini soal Aisyah, Gak. Lu dengerin penjelasan gue dulu. Aisyah gak selingkuh sama gue. Diam lo, lu bisa diam gak sih? Hah? Bisa diam gak lo? Gue udah bilang gue gak mau denger penjelasan lu. Lu jangan ikut campur urusan gue. Pergi lo. Keras kepala tau gak, Gak? Semalam sih ada di sini, berantem sama laki-laki lain. Berantem kenapa? Karena Aisyah. Emang ada masalah ya sama pernikahan Aisyah? Bu, jadi Aisyah sekarang balik lagi ke rumah ibu. Ditinggalin sama suaminya. Ya emang sih, kalau perbedaan derajat antara dua keluarga, cepat atau lambat pasti jadi masalah. Ya nggak, Bu? Ya gitu deh. Emang sih, kalau mimpi pasti ada saatnya bangun. Bu, Ini Bang. ini aku bantuin. Bu, Ibu, semalam memang benar ada sedikit keributan, tapi ya itulah. Seorang suami harus selalu siap kalau ada pria lain yang ganggu istrinya, ya kan? Berapa, Mang? 20. Kasih ya. Makasih ya apa yang kamu lakukan tadi. Tapi bukan berarti ibu sudah memaafkan kamu. Karena kamu nggak pernah tahu gimana penderitaan Aisyah karena kamu. Aku tahu. Aku tahu itu semua salah aku. Makanya aku kesini mau jemput Aisyah pulang kalau ibu mengizinkan. Kamu pikir ibu akan mengizinkan Aisyah kembali ke sana? Di mana semua orang tidak menganggap dia keluarga, cuma kamu seorang. Aisyah, di luar ada Kak Yoga tuh. Loh, kok kakak malah diem sih? Ayo kita keluar. Nah, Yoga. Kalau memang kamu peduli sama Aisyah, sebaiknya kamu keluar dari rumah orang tua kamu. Kamu cari tempat tinggal sendiri. Kamu tahu kan, mama kamu itu tidak menyukai Aisyah. Dan ibu yakin, sampai kapanpun
mama kamu akan selalu membuat kamu dan Aisyah itu bermasalah. Ya, aku ngerti. Mas, ayo kita bicarakan di luar. Dari mana? Papa habis ngantar Yoga, ngambil mobilnya di rumahnya Ibu Wulan. Oh, jadi sekarang Papa sama Yoga udah nggak percaya lagi sama Mama? Siapa yang ngomong kayak gitu, Ma? Papa cuma nganterin Yoga ngambil mobilnya di rumah Bu Wulan. Emang Mama tega biarin Yoga jalan kaki ke rumahnya Bu Wulan? Lalu Yoganya mana? Kenapa Papa pulangnya sendiri? Perginya kan tadi berdua, kenapa mesti sendiri? Hah? Papa membiarkan supaya Yoga ketemu sama Aisyah, begitu Pak? Mama heran sama Papa. Kenapa sih mendukung banget ya? Supaya Yoga balikan lagi sama Aisyah. Papa lihat sendiri kan? Kita semua lihat. Aisyah tuh selingkuh Pak. Di rumah kita sama laki-laki lain. Bener kan? Kok Papa biarkan aja begitu sih? Kok membiarkan Yoga kembali lagi sama Aisyah? Bagaimana sih Papa nggak sejalan sama Mama? Ma, Yoga itu cinta sama istrinya. Dia lagi pula sekarang udah dewasa, Ma. Kita nggak bisa terlalu keras sama dia. Biarkan dia tentukan sendiri jalan hidupnya. Masalah perselingkuhan yang Mama tuduhkan antara Aisyah dengan Irfan, biarkan ini menjadi keputusannya Yoga. Andaikan kalau Yoga mau menceraikan Aisyah pun, biarkan ini menjadi keputusan dia sendiri. Gitu ya Pak ya? Oke. Kalau memang Yoga mengambil keputusan tetap menjalani pernikahannya dengan Aisyah. Lalu, selama mereka berjalan, selama mereka hidup, Aisyah selingkuh lagi, mengkhianati Yoga lagi bagaimana? Kan sama aja Papa mendukung Yoga untuk menjadi menderita. Bener nggak Pak? Coba dong Papa pikir. Yoga anak kita Pak, apa pantas dengan Aisyah yang selingkuh? Hah? Mama setuju banget Papa mendukung keputusan yang diambil Yoga. Oke, nggak ada masalah Pak. Tapi ini nggak bisa berlarut-larut Pak. Bahaya. Dampaknya juga akan ke kita karena kita orang tuanya Yoga Pak. Coba deh Papa pikirin. Aisyah, ayolah kamu pulang sama aku. Aku nggak peduli orang tuh mau ngomong apa. Oke, aku percaya sama kamu. Dan aku yakin kita ada masalah apapun, kita pasti bisa selesain sama-sama. Kamu tahu kan, aku sangat mencintai kamu. Kamu juga cinta sama aku kan?